Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Tak nyapa maka tak kenal maka tak sayang, malah disayang teman. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film yang lagi hangat-hangatnya, lanjutan dari film sebelumnya, yaitu 28 Years Later The Bone Temple tahun 2026, mengisahkan perjalanan Dek Spike yang direkrut menjadi anggota geng petarung dan mereka selalu mengalahkan zombie dengan cara-cara akrobatik. Sementara itu Dr. Kelson bertemu dengan sang zombie alpha yaitu Samson, dan kalian tidak akan pernah menyangka apa yang terjadi selanjutnya, lur. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lusnut dari dulurku Otoy SYN ya. Cak, kalau misal lagi lap-lap meja terus kesandung ketelen tempe bacem, hukumnya batal atau enggak? Udah bilang aja kalau Anda nggak niat puasa, Toy. Sejam setelah sahur udah pingin mokel kan kamu kan? Ngaku, Toy. Ngaku kamu, Toy. Monggo sketsaken. Melanjutkan dari film sebelumnya, tepat setelah Jimmy berkenalan dengan Spike dan mengajaknya bergabung dengan geng petarungnya yaitu Finger. Mereka semua berpakaian nyentrik, memakai wig rambut pirang agar mirip dengan sang pimpinan, memiliki bekas luka berbentuk salib kebalik di jidat, bahkan nama depan mereka semua juga ada Jimmy-nya, lur. Tapi biar gampang kita panggil nama belakangnya aja ya kan, yaitu Shipe, Ing, Jones, Snake, Mima, Fox, dan satu lagi sebut saja Pak Ijo. Sedangkan sang pimpinan dipanggil Sir Lord Jimmy Crystal. Sebagai syarat untuk bergabung dengan Finger, Spike harus bertarung melawan Side tanpa ampun, tanpa belas kasih, sampai ada yang mati. Jelas Side sengaja mempermainkan Spike yang masih bocil karena tahu dirinya pasti akan menang. Namun saat ada kesempatan, Spike langsung memelorotkan celana Side dan menusuk pahanya. Dilalah tanpa sengaja Spike menusuk tepat di arteri femoralis yang membuat darah Side ngocor sangat banyak dalam waktu singkat, lur, hingga akhirnya dia pun tewas. Something, please help me! Hey, listen, wait, what? Not shoot, fuck, Jimmy. What you mean? That's an artery, is it? Something. Bless. Dengan tewasnya Side, maka Spike resmi bergabung dengan geng Finger. Kini dia juga dipanggil Jimmy dan harus memakai wig rambut pirang. Di lain tempat, seorang pria sedang dikejar oleh gerombolan zombie yang dipimpin oleh Samson, zombie alpha yang jauh lebih berbahaya, lebih cepat, besar, brutal, beringas, kuat, dan pintar dari zombie kebanyakan. Seperti biasa, Samson mengeksekusi korbannya dengan cara mencabut endas setulang punggungnya, bak piala berburu, juga memakan otak pria tersebut. Dan inilah 28 tahun kemudian kuil tulang. Sementara itu Dr. Kelson mengambil mayat zombie wanita yang baru saja melahirkan anak dari Samson. Seperti yang sudah kalian tahu dari film sebelumnya, lur, Spike dan ibunya menyelamatkan bayi zombie wanita itu. Lalu Spike menitipkannya ke sang ayah dan para warga di pulau terisolasi karena kondisi bayi itu normal juga tidak terinfeksi. Dari sana Dr. Kelson pun membawa mayat zombie ke markasnya, dan sepanjang jalan dia bernyanyi hingga terdengar oleh Samson. Kelson juga melumuri seluruh tubuhnya dengan larutan yodium agar melindungi dirinya dari virus kemarahan atau virus rage yang telah menyebabkan banyak manusia berubah menjadi zombie. Begitu melihat Samson datang, dengan santainya Kelson menembakkan campuran morfin dan silazine yang efeknya langsung menenangkan Samson. Lalu Kelson pun membantu melepas panah-panah yang menancap di tubuhnya. Infected patient. Moving thorns from the lion's paw. The new alpha.
Dr. Kelson pun sampai di markasnya yang disebut Memento Mori atau pengingat bahwa semua makhluk pasti akan mati, di mana terdapat menara tengkorak manusia maupun zombie yang tersusun rapi di tengah-tengah dan dikelilingi oleh tiang-tiang tinggi dari kumpulan tulang belulang. Memento Mori sama saja dengan kuil untuk menghargai mereka yang telah mati, lur. Setelah zombie tadi direbus dan dibersihkan tulang-tulangnya, Kelson pun masuk ke bangker rahasianya yang terdapat semua barang-barang pribadi termasuk alat pemutar musik juga foto keluarganya dahulu. Keesokan harinya Samson pun kembali datang. Mana pistol gombyoknya gondal gandul lagi. Akan tetapi Dr. Kelson sadar jika Samson tidak sebrutal sebelumnya karena dia ketagihan dengan efek obat penenang milik Dr. Kelson. Bahkan Kelson menyuruh Samson mendekat perlahan seolah-olah sudah menjinakkannya, lur. Begitu Samson terkena suntikan obat penenang, mereka berdua pun duduk bersama dan Kelson mengajaknya ngobrol. Kelson penasaran apakah zombie seperti Samson bisa mengerti ucapannya atau mungkin memahami intonasi suaranya bahwa Kelson bukanlah ancaman bagi Samson dan tidak ada sedikit pun niatan untuk menyakitinya. Kelson berharap suatu hari nanti Samson bisa berbicara meski hanya satu kata saja, karena itu artinya infeksi virus tidak bisa menguasai pikiran manusia sepenuhnya dan zombie mungkin bisa kembali normal. Kelson juga bertanya-tanya apakah Samson yang sekarang dalam kondisi tenang bisa mengingat kenangan dirinya di masa lalu saat masih menjadi manusia normal. Akan tetapi Samson hanya terdiam seakan-akan mengerti apa yang diucapkan oleh Kelson. Most wondrous would be to hear you speak a single word, that I am no threat, I mean you no harm. Cool state, do you have memories, trace of what you once were? To discover lies over you, clouding it, not replacing. Nothing wrong with peace, smart. Dr. Kelson pun tertidur di sebelah Samson dan ketika terbangun Kelson sangat bahagia karena dia masih hidup, sehat walafiat sedangkan Samson sudah pergi dari sana, lur. Atau dengan kata lain, Samson memang mengalami perubahan. Dia tidak membunuh Kelson dan mungkin sudah menganggapnya sebagai teman. Hari demi hari Samson selalu datang ke Memento Mori untuk menemui Kelson. Bahkan dia juga membawa endas rusa buruannya untuk berbagi. Duduk bengong bareng, joget pargoy bareng, semuanya bareng-bareng, lur. Sementara itu terdapat 3 orang yang bertahan hidup dan sedang berada di area hutan dekat Memento Mori. Mereka adalah Tom, bojonya yang hamil yaitu Katie, dan yang satu lagi bernama Jono. Tak lama kemudian sekelompok zombie datang menyerang dan Jono yang berusaha melawan tertular virus rage karena darah zombie masuk ke dalam mata serta mulutnya. Tom dan Katie segera pulang ke markas mereka yang berlokasi di suatu area pemukiman yang juga dihuni oleh 3 orang lainnya yaitu George, Matthew, dan juga Jane. Tom dan Katie memberitai bahwa Jono sudah terinfeksi, namun betapa terkejutnya mereka karena geng Finger berada di sana minta makan dan bersikap seperti mereka yang punya rumah, lur. Jelas Katie DKK merasa terintimidasi dengan keanehan tingkah laku mereka. Apalagi ketika Sir Lord Jimmy menggebrak meja dan mereka semua memperkenalkan diri dengan nama Jimmy. Katie pun meminta geng Finger pergi dari sana, sedangkan Matthew juga nekat menyiram air panas dan Fingers. Jimmy. We've got off on the wrong foot. Are you going to leave? But obviously we'll stay here tonight, offer charity.
Katie berhasil kabur, sedangkan 4 orang lainnya ditangkap oleh geng Finger dan akan disiksa karena berani melawan. Sir Lord Jimmy pun memerintahkan Ing untuk mengintai daerah sekitar, dan di perjalanan Ing dengan mudah membunuh seonggok zombie yang sempat menyerangnya. Sampai akhirnya dari kejauhan Ing melihat markas Memento Mori dengan Kelson yang masih joget bersama Samson. Di lain sisi, Tom, George, Matthew, dan Jane diikat di dalam gudang. Lalu Sir Lord Jimmy mulai berceramah tentang sosok iblis yang mereka sembah, yaitu Old Nick, di mana geng Finger percaya bahwa hilangnya peradaban manusia bukan karena virus Rage, melainkan Old Nick yang melepas iblis-iblisnya ke dunia dan Tuhan tidak akan bisa menghentikannya. Sir Lord Jimmy menganggap dirinya adalah tangan kanan Old Nick yang diperintahkan untuk merekrut 7 orang saja sebagai anggotanya. Itulah mengapa Spike harus bertarung dengan Side sampai ada yang mati, karena geng Finger hanya membutuhkan 7 anggota. Sir Lord Jimmy menjelaskan tujuan geng Fingernya, yaitu menjelajahi daratan untuk mempersembahkan jiwa-jiwa manusia kepada Old Nick, dan itu dianggap sebagai sedekah katanya Lur, atau bahasa gampangnya tumbal, ya kan? Ya namanya nggak waras, bebaslah ngomong apa dia ini Lur. Setelah itu Sir Lord Jimmy memerintahkan anak buahnya untuk memulai penyiksaan yang dinamakan melepas baju, alias menguliti Tom DKK hidup-hidup. Namun tanpa mereka sadari, Katie sedang bersembunyi di bagian atas gudang tersebut. Today's charitable act, the removal. Ketika Ing balik ke gudang, dia melihat Spike yang baru saja muntah karena tidak kuat melihat kebrutalan Sir Lord Jimmy and the Gang. Ing yang memang paling gak tegaan di antara anggota lainnya, akhirnya menemani Spike di luar gudang sampai malam. Sementara itu di Memento Mori, Kelson memberitahu Samson bahwa persediaan obat penenangnya hanya bisa bertahan sampai 2 minggu lagi. Maka dari itu Kelson memberitahu jika persahabatan mereka akan berakhir, dan Kelson berniat mengakhiri hidup mereka berdua agar mendapatkan kedamaian abadi di alam yang lain. Akan tetapi Kelson mengurungkan niatnya Lur begitu mendengar Samson yang untuk pertama kalinya bisa berbicara dan mengucapkan kata bulan sambil memandang ke arah langit. Itu artinya ingatan dan sisi kemanusiaan Samson sudah mulai muncul. I want you to have lasting peace, Samson. Sleep well, Samson. Moon. Di dalam gudang, George, Matthew, Jane sudah dikuliti Lur, dan mereka dalam kondisi sakaratul maut. Sedangkan Tom masih diberi kesempatan hidup dan diajak bergabung ke geng Finger karena dianggap memiliki fisik yang tangguh. Jika Tom menolak bertarung, maka dia akan mendapat sedekah, dan jika dia kalah bertarung juga akan mendapat sedekah. Kemungkinan dulu Spike juga mengalami hal yang sama. Sebenarnya dia tidak mau bergabung dengan geng Finger, namun Sir Lord Jimmy yang tertarik dengan skill memanah Spike memaksanya untuk bergabung atau dia akan disiksa, ya kan? Mau nggak mau Tom terpaksa menuruti Jimmy, dan dia pun memilih Mima karena mengira dia yang paling lemah. Tapi itu sebuah keputusan yang salah, karena justru Mima adalah anggota yang paling brutal dan sadis Lur. Dengan mudah Mima terus menyiksa Tom, namun ketika Tom akan dieksekusi, tiba-tiba So I ripped the skin, Fifi up. Ya, Katie berhasil membunuh Mima dengan pengait besi, sedangkan Tom juga membakar Paijo hidup-hidup. Namun sayang Tom dibunuh oleh Jones dengan ketapel panahnya. Sedangkan Spike dan Ing terkejut melihat Paijo yang terbakar keluar dari gudang, dan beberapa anggota geng juga terkena luka bakar. Setelah itu Jimmy memerintahkan Spike untuk segera mengejar Katie yang berusaha kabur. Tapi jelas Spike tidak sampai hati
pemanahnya dan justru meminta bantuan Katie agar membawa dirinya pergi bersama. Sayangnya Katie masih belum percaya. Dia pun memukul Spike dan pergi begitu saja. Take me with you. He's dead. Saking ketakutannya karena gagal menangkap Katie, Spike pun berbohong jika tadi dia telah membunuh Katie dengan panahnya di suatu area hutan yang gelap dan Spike lupa lokasi pastinya. Jimmy yang curiga dia berbohong akan mencoba bertanya ke Old Nick apakah Spike harus diberi sedekah. Begitu pula dengan Fox yang menganggap Spike hanya sebagai beban karena selalu terlihat ketakutan dan menghindari pertarungan. Untungnya Ing berhasil menyelamatkan Spike dengan mengatakan bahwa mereka harus bertanya ke Old Nick secara langsung karena Ing sudah menemukan keberadaannya, yaitu seorang pria tua yang tinggal di sebuah kuil tulang manusia, mampu berkomunikasi dengan zombie alpha dan seluruh tubuhnya berwarna merah layaknya iblis. Pastinya yang dimaksud oleh Ing adalah Dr. Kelson, ya kan lur? Sedangkan warna merah di tubuhnya padahal hanya sekedar larutan yodium saja. Mendengar itu, Sir Lord Jimmy pun terkejut dan meminta Ing menunjukkan lokasi tersebut esok hari. An alpha, no less. Sat at his master's feet like a fucking and he had his human bones behind him. His palace had it. He had red skin and he was aged. So should we let old Nick himself decide? Keesokan paginya kesadaran Samson berangsur-angsur membaik, bahkan dia memakan buah dan mengelap tangannya yang kotor ke kain. Lalu di siang hari Samson menghilang dan Kelson pun terus memanggil-manggilnya. Di saat yang sama geng Finger sedang memantau dari kejauhan dan melihat Kelson yang tubuhnya berwarna merah serta markas memento mori yang dianggap begitu indah. Jimmy pun yakin jika pria tua itu memang Old Nick dan Jimmy akan menemuinya sendirian terlebih dahulu karena mungkin Old Nick tidak mau kedatangan banyak tamu. Begitu masuk ke dalam memento mori, Jimmy begitu takjub melihat tulang belulang di sana dan tengkorak manusia yang tersusun rapi. Sampai akhirnya Jimmy bertemu dengan Kelson dan bertanya apakah dia adalah Old Nick. Kelson pun paham jika Old Nick yang dimaksud adalah iblis atau setan dan Jimmy mengira dirinya iblis karena tubuhnya yang merah dan tinggal di memento mori yang penuh tulang belulang. Kelson pun menjelaskan jika dia bukan Saiton melainkan seorang dokter dan warna merah di tubuhnya adalah larutan yodium untuk melindungi dirinya dari virus Rage. Mendengar itu Jimmy pun merasa kecewa dan cara pandang mereka juga berbeda. Kelson menganggap zombie itu berasal dari virus, sedangkan Jimmy menganggap zombie adalah iblis yang dilepaskan oleh Old Nick ke dunia. I thought I was about to meet my father. Your father is Satan. I'm an atheist. You're a Satanist. You speak to him, but you don't see. Oh, you hear him in your head. I've got my peeps waiting for me not too far. Let's just talk a wee while. Meski begitu, Jimmy mengagumi karya Kelson yang telah membuat memento mori. Mereka pun akhirnya ngobrol ngalor ngidul. Jimmy menceritakan jika selama ini dia mampu mendengar suara Old Nick di kepalanya yang selalu memberikan perintah. Lalu Jimmy juga teringat dengan keluarganya dahulu yang sudah dibantai oleh sekelompok zombie ketika Jimmy masih berusia 8 tahun. Setelah itu tiba-tiba Jimmy mengancam akan membunuh Kelson jika dia tidak mau berpura-pura menjadi Old Nick di hadapan anggota gengnya, karena mereka semua sudah berharap bisa bertemu dengan iblis yang selama ini dipuja, dan Jimmy juga ingin membuktikan kekuasaannya sebagai pemimpin di hadapan para anggota. Malam harinya geng Finger pun berkemah dan Jimmy menyampaikan bahwa besok malam mereka semua bisa menemui Old Nick. Namun dengan catatan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya dan hanya Sir Lord Jimmy saja yang boleh berbicara dengan Old Nick karena dia adalah putra kesayangannya. Di lain sisi Samson datang ke memento mori dan Kelson pun menjelaskan analisisnya tentang infeksi virus Rage di mana terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol yang menimbulkan rasa sakit, kemarahan, serta kegelisahan. Namun Kelson yakin manusia-manusia yang terinfeksi juga mengidap psikosis alias gangguan mental lur. Maka dari itu Kelson sudah menyiapkan obat untuk menyembuhkan psikosis dalam diri Samson.
I've been developing an idea of the nature of the infection. But what if there is a psychiatric? A doctor would call that and a doctor would say that psychosis. What will happen to us? They're coming back to. I want to try something. I'm going to ask you to swallow these tablets. Di perkemahan saat geng Finger sudah tidur, diam-diam Spike mengemasi barang-barang dan akan kabur dari sana. Tapi ternyata Fox yang terbangun memergokinya dan berniat membunuh Spike untuk membalaskan kematian Syed. Lalu yang terjadi? You know that lad who stabbed was my best mate. No, Jimmy, I was just. No, you were trying to nip away. You need to stick with me, kid. We'll go far. Untungnya Ing datang membunuh Fox dan ternyata dia juga ingin kabur dari geng Finger karena tidak percaya dengan omong kosor Sir Lord Jimmy. Setelah itu Ing beralasan ke Jimmy jika semalam Fox berusaha kabur karena tidak berani bertemu dengan Old Nick. Ing mencoba menghentikannya, namun karena Fox menyerang, Ing pun terpaksa membunuhnya. Sementara itu obat yang diberikan oleh Kelson ternyata sangat berdampak pada Samson Lur. Kini pikirannya lebih jernih dan karena sudah tahu malu jika terong Belandanya gondal-gandul, Samson pun menutupinya dengan kain. Setelah membersihkan diri di sungai, Samson mendatangi rongsokan gerbong kereta yang ternyata dia teringat dengan masa lalunya saat pertama kali terinfeksi virus Rich di kereta tersebut. Tak lama kemudian sekelompok zombie pun datang dan mereka menyerang Samson karena dianggap sudah berubah menjadi manusia. Have a ticket. Malam harinya, geng Finger mendatangi Memento Mori dan Kelson sudah meletakkan banyak lentera di sekitar menara tengkorak, juga membuat sebuah altar. Seperti yang sudah kalian lihat di film sebelumnya, Lur, bahwa Spike sudah pernah datang ke sana ya kan, untuk meminta bantuan Dr. Kelson mengobati ibunya. Namun sayang penyakit ibu Spike tidak bisa disembuhkan, yang akhirnya Kelson terpaksa mengeksekusinya agar tidak menderita lagi. Dan Spike meletakkan tengkorak sang ibu di puncak menara. Setelah itu Kelson menyetel lagu lewat alat pemutar musik dan speakernya. Lalu Kelson muncul dengan dandanan mengerikan seolah-olah dia adalah iblis Old Nick. For it is a huge number, 600, woe to you, O earth and sea. Kelson pun berpura-pura menjalankan ritual penyambutan dengan menyemburkan serbuk ke para anggota Finger yang membuat pandangan mereka kabur, muntah, dan semakin bertingkah edan. Setelah itu Kelson meminta mereka semua untuk berlutut, kecuali Jimmy yang dianggap putra kesayangannya. Dengan berlagak seperti iblis Old Nick, Kelson mengatakan jika geng Finger sudah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu mempersembahkan jiwa-jiwa manusia kepada dirinya sebagai bentuk sedekah. Mereka semua diperintahkan untuk tetap menjalankan sedekah itu, dan para anggota Finger juga harus selalu mematuhi Jimmy sebagai pimpinannya. Tapi tiba-tiba perhatian Kelson teralihkan ke Spike yang masih memakai topeng, dan Kelson pun sangat terkejut karena mengetahui Spike yang bergabung dengan Finger. Kelson sadar jika Spike sangat ketakutan dan seperti merasa tertekan dengan kelompok tersebut, yang akhirnya Kelson memanfaatkan posisinya sebagai Old Nick untuk meminta geng Finger melakukan pengorbanan, yaitu Jimmy disalib dalam kondisi terbalik oleh para anggotanya. Mendengar itu, Ing pun langsung sumringah karena dia sudah muak dengan omong kosong Jimmy. Akan tetapi Jimmy menolak karena dia tahu itu hanyalah akal-akalan Kelson saja yang memanipulasi anggota Finger untuk membunuhnya. Jimmy yang merasa terpojok pun akhirnya membongkar penyamaran Kelson yang hanya berpura-pura menjadi Old Nick. Dan You fiend. Properly turn the tables around.
Jimmy pun memerintahkan Jones dan Snake untuk membunuh Ing dan Spike yang telah berkhianat. Akan tetapi dengan cepatnya Ing membunuh mereka berdua terlebih dahulu. Begitu pula dengan Spike yang berani menusuk Jimmy hingga dia tak sadarkan diri. Setelah itu Kelsen pun menjelaskan ke Ing bahwa dia bukanlah Old Nick dan sosok iblis itu hanyalah karangan Jimmy saja yang berhalusinasi. Kelsen juga memberitahu jika dirinya adalah dokter dan sudah kenal dengan Spike. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Kelsen menyuruh Ing dan Spike menyalip Jimmy dalam kondisi terbalik. Lalu mereka diminta segera pergi dari sana untuk mencari kehidupan yang baru. Lalu Ing pun membuka wig pirang tololnya dan memberitahu Spike nama aslinya, yaitu Kelly. Kelly, let's get the fuck out of here. Tak lama kemudian Samson pun datang dan Jimmy yang melihatnya begitu ketakutan karena berhalusinasi melihat Samson sebagai sosok iblis Old Nick. Ternyata Samson masih hidup lur, dan itu artinya darah yang muncrat ke wajah serta gigitan zombie sebelumnya sama sekali tidak berdampak pada Samson. Samson pun mengucapkan terima kasih kepada Kelsen karena telah menyembuhkannya, dan tepat setelah itu naasnya Kelsen pun tewas. Lalu Samson pun membawa jasad Kelsen dan meninggalkan Jimmy begitu saja sampai akhirnya. Kelsen, Sam, thank you. Father, why have you forsaken? Di sebuah rumah pinggir danau yang begitu asri dan tenang, seorang gadis bernama Sam sedang belajar. Dan ya, ternyata Sam adalah anak dari Jim alias Cillian Murphy, pemeran dari film pertama yaitu 28 Days Later, yang ternyata masih hidup lur. Monggo ditonton lagi film pertamanya kalau kalian lupa, yang mana Jim berhasil selamat dan tinggal di rumah tersebut bersama cememeunya yaitu Selena dan seorang gadis bernama Hannah. Kemungkinan Sam adalah anak dari Jim dan Selena, tapi entah bagaimana nasib Selena dan Hannah lur, karena mereka tidak terlihat. Setelah itu Jim dan Sam mendengar suara dari kejauhan yang ternyata itu adalah Spike serta Kelly yang sedang dikejar-kejar oleh zombie. Film pun ditutup dengan Jim dan Sam yang akan pergi menolong mereka berdua. They're chasing someone. 2 people. Dad, do we help them? Of course we do. Let's go. Let's go. Abuyar, dengan berakhirnya film ini tentu akan ada sequel selanjutnya dengan banyak hal yang masih jadi pertanyaan ya kan lur. Seperti nasib Selena dan Hannah dari film pertama, bapaknya Spike yaitu Jamie dari film ketiga, dan para warga di pulau terisolasi, juga Katie si wanita hamil yang berhasil kabur ya kan lur. Kita tunggu aja bagaimana film selanjutnya ya. BTW kalian pernah gak sih kepikiran lur pulang nonton bioskop malam-malam, mall udah sepi, terus tiba-tiba zombie udah berkeliaran di mana-mana? Pernah gak? Ayo ngaku, pasti pernah dong. Assalamualaikum.